Halo, selamat datang di Budiwis Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah Pak Sasmito. Halo Pak Sas, apa kabar Pak? Ya, halo, baik. Selamat siang. Pak agak majuan dong Pak, biar ya oke. Oke. Lagi. Kenalkan Pak, perkenalkan Pak. Ya, nama saya Sasmito dari Jawa Timur Situbondo. Untuk di home industry sebagai supplier produksi untuk kapis. Kapis ya. Kapis sama yang lain-lainnya. Oke, kapis itu kalau bahasa Indonesianya itu perkerangan ya Pak ya. Perkerangan. Perkerangannya itu seperti ini ya guys. Nanti kalau kalian semua lihat produk-produk Budiwis yang seperti ini, langsung saja ya Pak ya, wajar produkmu Pak. Nah, ini tuh produk yang dibuat sama Pak Sasmito ya guys ya. Beliau adalah salah satu supplier. Udah lama ya Pak ya di Budiwis itu? Kalau Budiwis mulai dari pertama kali ke sini langsung saya masuk. Berarti kalau dari perkenalannya, Mas Budi masih lagi kuliah dia. Oke, berarti ini teman lama nih. Iya. Waduh, Pak Budi ini memperkaryakan teman-teman lamanya semua ya. Iya. Kenal Pak Budi berarti udah berapa lama nih Pak? Mungkin 20 tahun lebih, hampir 30 tahunan. 20 tahun. Mas Budinya. Oke. Masih lagi kuliah, dia di Kuta. Mm-hmm. Sampai sekarang masih terus berlanjut. Berarti Pak Sas ini teman kuliahnya Pak Budi ya? Bukan temenan, cuma Temen nong. sekelilingnya aja. Oh, temen Ketemuannya nongkrong. waktu lagi anu ya. Oh, waktu itu ketemu. Di Kuta. Oh, ketemunya di Kuta ya. Iya. Anak Kuta nih guys. Yang zaman dulu Anak tuh pantai. anak-anak pantai tuh kalau dari zaman dulu tuh zaman saya tuh zaman-zaman itu Pak keren-keren. Apalagi yang bisa surfing tuh. Kalau serata di Bali nih Pak, masalah begitu ya setahu saya ya. Orang yang kerja di surfing itu seratanya yang paling tinggi di kalangan anak-anak muda. Kalau masalah duit mah ya bisa diadu lah ya Pak dengan Pak Sas ya. Oke guys, Pak Sas ini adalah salah satu supplier terlama ya, karena pertama kali Budiwis buka. Nah, beliau ini yang mensupport produk-produk Budiwis yang berbau kerang ya Pak ya. Dan ini disclaimer juga, kerang-kerang ini limbah ya Pak ya. Limbah. Nah, limbah. Kemarin itu juga saya ada tamu supplier juga, dia mengerjakan kerang tapi yang buat perhiasan. Jadi seperti itu Pak, itu berarti kan kebanyakan kerang ya Pak ya, kerang-kerang yang nggak dibunuh ya. Iya. Biasanya Pak Sas itu selain ngerjain apa namanya wencem ya, ini kapis wencem atau bahasa Indonesianya itu apa namanya lempengan kerang penangkap angin, Iya. bahasa kerennya ya Pak ya. Itu Pak Sas itu ngerjainnya home industry sendiri atau Pak Sas itu kerjasama dengan tukang-tukang lain? Sebagian home industry sendiri dan kerjasama sama tukang-tukang lainnya. Berapa banyak Pak? Mungkin bisa hampir 50 orang. 50 orang ya. Berarti kalau nanti ada handle sekitar Pak 10.000 nih Pak gitu. Oh, misalnya udah dijalanin ratusan ribuan. Oke. Sampai jutaan juga. Oke. Pak Sas itu menekuni bisnis ini tuh udah berapa tahun sih Pak? Semenjak kalau menekuni kerjaan masih sekolah itu udah. Masih sekolah? Masih sekolah udah sempat ngerjain. Seperti ini ya Pak ya? Oh berarti ini Pak Sas itu dulunya ikut orang atau benar-benar Pak Sas membuat sendiri gitu? Bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri. Tapi untuk lokalan aja. Oh, lokalan. Restoran lokalan aja. Oke, kita ngomong-ngomong masalah lokalan nih Pak. Lokal sama ekspor cuannya gede mana Pak? Ya, bikin ekspor lah. Jauh banget. Iya. Berarti setelah bergabung dengan Budiwis itu pasti ada yang dirasain dong Pak, masalah rezeki gitu kan, ada perubahan yang signifikan atau enggak gitu Pak? Wah, kalau untuk pendapatannya dari Budiwis sendiri ini lumayan gede. Udah bisa dapatkan tempat tinggal gitu untuk hasil kerjaan dari sini. Jadi ada sesuatu hal ya Pak ya. Udah memang dirasakan. Alhamdulillah. Nah kebetulan ya guys ya, Pak Sas ini adalah salah satu supplier yang menurut saya itu sabarnya keterlaluan nih Pak. Setiap diajak ngomong itu beliau itu selalu soft spoken kalau bahasa sekarang itu Pak. Pernah marah nggak sih Pak sama Budiwis? Belum pernah. Dengan siapapun kalau untuk yang diajak kerjasama belum ada pernah marah. Lebih kayak di handle slow aja, cari apa namanya, cari jawaban yang diperlukan gitu. Kadang emosional ketemu emosional tuh jatuhnya kebakaran ya Pak. Iya, kalau dihadapi dengan kesabaran mesti ada jalan. Anjay, best quote hari ini Gi. Tolong Gi, di shoot kok gaknya Pak Sas nanti di repeat ya Gi ya. Ternyata tuh selama Pak Sas itu yang nggak selain jadi pengrajin, ternyata beliau itu ada salah satu
base kuartas susah ya Pak. Jadi beliau itu selain apa namanya ngerjain proyek-proyek seperti ini, ternyata beliau tuh banyak sekali kata-kata mutiara. Ya. Keluarkan dapur sendiri. Pak, ini juga salah satu produknya nih. Iya. Nih produknya ya Pak ya. Berarti kebanyakan Pak Sas itu lebih kayak garden decoration gitu ya Pak, sama apa namanya wall decor ya ini ya. Iya. Guys, bintang. Ini namanya kerang apa Pak? Kalau itu yang besar putih itu buteng. Kalau yang kecil itu beras berasan. Oke, ini buteng. Buteng sama beras ya. Kalau yang coklat-coklat gini Pak? Buli coklat. Buli nih guys. Ini semuanya natural ya Pak, yang nggak diwarna ya? Nggak diwarna ya? Oke. Jadi yang warna itu honey guys. Lihat. Detail-detailnya. Bintang ya Pak. Bintang, bulan bintang itu bisa nggak sih Pak? Bisa kalau ada apa masih bisa. Jadi selama ini kan menurut saya ini kayak desain-desain standar sebenarnya Pak ya. Kalau semisal gini Pak, ada request berbentuk aneh-aneh gitu, Pak Sal bisa nggak? Asalkan ada bahan yang terpenuhi bisa. Oke. Terus ini dari rope natural juga ya Pak ya, tali natural ya? Tali kobel. Oh ya kobel. Kalau bahasa kerennya tuh serat alami guys. Dadung ya Pak ya. Pak, kalau Bapak sering ke Bali, berarti tuh kayak Bapak itu udah kayak Jawa Bali itu udah kayak makanan tiap hari ya Pak ya? Ya namanya udah kerjaan untuk perjuangan. Perjuangan dalam kerjaan. Iya. Nih guys, anak kapal nih guys, kapal feri. Biasanya berapa jam Pak dari sini ke tempat Bapak itu? Kalau ke Situbondo itu 9 jam. 9 jam Pak? Sama kapal 2 jam. 9 jam, sini 4 jam, jadi 9 jam. Capek loh Pak. Ya capek kalau itu nggak ada kepentingan, tapi memang kebutuhan nggak ada capek. Oh, tapi sendirian ya Pak ya? Sendiri. Naik mobil sendiri ya? Naik mobil sendiri. Waduh, kalau aku suruh setiap hari seperti itu wis boyoan Pak ini Pak. Tapi Pak Sasnya kayaknya apapun dimakan deh, kayaknya yang penting cuan nih Pak ya. Gak apa-apa, itu salah satu semangat untuk hidup sih Pak. Pak, saya mau nanya nih Pak. Pak Sas itu kan sudah kenal lama banget sama Pak Budi nih. Iya. Nah, Pak Sas mau nyampein sesuatu nggak ke Pak Budi mungkin? Secara apa namanya, secara intimate, secara intim ngomong ke Pak Budi, mungkin apa yang mau disampaikan? Lihatnya ke kamera Pak. Oh ini. Ya untuk Mas Budi yang betul orang baik, ya semoga panjang umur, Amin. selamat dan semoga berkah dan banyak rezeki. Biar kita kebagian sama banyak rezekinya. Ya, karena dari beliau saya bisa mendapatkan juga rezeki yang besar. Ya, amin. Besarnya apa Pak? Spesifik dong. Besar itu Kalau kalau di besarnya itu berarti nggak maksimal. Kalau Wow. maksimal kan masih kurang. Wah ini best quote hari ini lagi nih Gi. Ini kayaknya kita sama motivator kayaknya Gi. Menurutmu gimana Gi? Motivator Gi? Masa dapat motivator dari Pak Sas ini amazing loh ternyata. Aduh. Selain jualan, Iya, itu mungkin kerjaan sampingan ya Pak ya, motivator gitu ya. Kerjaan sampingannya driver aja. Oke. Oh nggak Grab juga. Iya, ini Grab juga. Malah ngobrol. Lagi COVID itu jadinya nge-Grab. Oh berarti selain itu kan berarti Pak Sas ini ubet ya orangnya. Ya, Orang saling ubet ya. memanfaatin apa yang ada di Lingkungan. Lingkungan. Oke. Pak biasanya kayak begini tuh Bapak belinya di mana Pak? Ya ada lah di tempat gitu ya. di pengepul. rumah, di daerah rumah sendiri. Jadi mereka tuh kayak Di Panarukan itu memang pengepul kerang terbesar. Ini bisa dikatakan pengepul terbanyak dan terlengkap di Indonesia lah. Di situ ya, Panarukan Iya, ya, Pak. soalnya bahan dari semua dari seluruh Indonesia sama sampai ke Panarukan semua. jadi situ ya Pak ya. Iya. Berarti itu banyak sekali kalau apa ya, kalau sawah kan petani ya, kalau kayak ini disebut Kalau apa ya? pawai itu impor. Oh, pawai Dari New impor. Zealand, ya. Punya jalannya. Kalau yang begini tuh berarti Dari bisa kepulauan-kepulauan kecil. Iya, Ki, berarti bisa dikatain petani atau gimana nih Ki? Tahu nggak Ki? Yang ngumpulin kerang itu namanya apa ya? Bisa dikatakan petani. Petani ya?
kan nelayan petani tadi. Kalau istilahnya kalau dari ke tempat-tempat lokasi pulau-pulau itu istilahnya ke petani. Ke petani ya berarti ya. Wah keren juga ya Pak ya. Soalnya saya pernah tahu tuh Pak di pinggir-pinggir pantai itu banyak ibu-ibu yang ngumpulin. Saya mengatakan bangkai ya Ki ya. Bangkai ya. Atau limbah. Limbah atau bangkai yang sudah. Nah, mereka tuh ngumpulin, aku pernah nanya tuh Pak, Bu itu buat apa sih Bu? Katanya dijual kiloan katanya. Pas selain itu juga Pak Fasas juga bantu mereka juga ya untuk kayak simbiosis mutualisme dalam mencari rezeki nih ya Pak ya. Pak Sas udah berkeluarga? Udah. Anaknya berapa Pak? Satu. Baru satu ya. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Iya. Sayang nggak sih Pak? Ya, sayang dong. Sayang banget sayang semua. Kalau semisal nih Pak, kalau Pak Sas itu kan dari situ Bondo ke sini 9 jam, hampir 1 minggu itu berapa kali Pak? Ya, dalam 1 bulan 2 kali lah. Oh 1 bulan doang. Oh masih tercover lah ya. Aku Iya, kirain tuh tercover. dari pandanganku tuh gini Pak Sas itu setiap menit ke Bali loh tiap Dan pulang. hitungannya dari sana ke sini, di sini 3 hari atau 5 hari baru balik lagi. Setengah bulan lagi baru balik lagi. Jadinya kan 1 bulan 2 kali. Oh berarti Pak Sas punya rumah di sini? Ya kontrakan aja. Oh kontrakan ya. Oke. Berarti biar ada tempat istirahat juga ya Iya. Pak ya. Kalau 9 jam PP ya enggak koyokan ya Pak ya. Banyak nanti koyok di sini. Iya. Masa iya masih muda koyokan sama saya sering seperti itu soalnya. Oke guys, selain ini tadi ya Pak ya, ceritain dong Pak kisah simpel ya, mungkin kisah singkat lah dari Pak Sas. Kenapa kok memilih bisnis ini gitu loh? Kenapa itu loh Pak? Biar jadi Untuk bisnis motivasi. ini Gitu. tidak terikat, tidak ada keterikatan, nanti kita ada kemauan. Jadinya tidak ada ketergantungan ke orang. Kalau kita berani untuk ngambil order, ya itu risiko itu untuk diambil, harus tanggung jawab aja. Meskipun nggak punya basic ya, Iya, yang penting berani mencoba ya. berani mencoba. Akhirnya Pak Sas belajar dari hal itu, akhirnya berkembang ya. Berkembang. Oke, Pak Sas di situ Bondo ada workshop nggak sih Pak? Ya ada. Ada ya. Oke. Rahasia ya. Kalau apapun yang order jangan lupa ke Budivis. Soalnya nanti ada harga menarik sih sebenarnya. Sebenarnya kita tuh jualannya nggak pisisan ya guys. Kita tuh jualannya wholesale. Jadi semuanya tuh grosiran, otomatis harga akan sedikit bersaing juga ya. Kualitas gimana Pak? Kualitas dijamin semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya Pak. Kalau semisal nih Pak ada komplain mungkin barang rusak atau gimana gitu. gimana, Komplain Pak? 100% dijamin untuk diganti. Ganti. Tuh guys, tolong dicatat ya, Mas Pinot kalau bahasa Inggrisnya gitu Pak. Kalau if your product broken already landed in your house, we can replace the order for the next shipment, right? Paham Pak? Aku juga nggak paham tadi ngomong apa. Yang penting keluar aja sih Pak. Nah, selain ini ya guys ya, warnanya juga bagus nih. Boleh digeser nggak ini? Nih. Pak coba dong diterangin Pak, ini materialnya apa aja gitu, mungkin dari atas ke bawah. Untuk material bahan dasar dari kerangka kapis dibantu dengan pengecetan, dan biasanya paling digantung jadinya kayu jati. Kayu jati ya Pak ya. Dengan kayu yang kualitas super lah. Ya karena ini kan di tempat di outdoor ya Pak ya, otomatis hujanan kepanasan pasti ya itu ya. Iya. Pak aku mau nanya, ini kan warna-warni nih Pak ya. Biasanya dikasih pewarna ya Pak ya? Kasih itu warna Itu pengecetan. pewarnanya pewarna tipe apa Pak? Pewarna makanan atau pewarna apa gitu Pak? Itu warna cat. Seperti cat biasa ya gitu ya? Oh berarti Ini catnya yang berkualitas, cat mobil yang dipakai. Duko. Nissan sama Suzuka untuk pengecetan cat mobil. Oke, berarti kayak ya semacam Duko lah ya Pak ya untuk finishing, jadi lebih doff. Pak itu ini kan kebanyakan, kalau yang ini kan glossy ya. Iya, Kalau doff gitu juga bisa ya Pak ya? bisa. Bisa ya. Oh ya Pak, ini sebelum jadi lempengan begini kan duduk. Sebelum jadi lempengan seperti ini Pak, itu prosesnya
seperti apa sih Pak? Dia lempengannya lebih besar, diproses di plong. Plong jadi bulat gini dengan ukuran yang diminta, dengan permintaan. Itu kayak sebelumnya tuh berbentuk kerang kayak begini ya? Atau gimana? Kalau yang seperti ini tipis memang. Orang bentuk kerang itu kayak gini ya? Memang hampir seperti ini, cuma lebih besar dari ini di ukuran 10 atau 8. Itu kerang hidupnya segitu ya Pak ya? Iya. Oh oke guys, namanya kerang apa tadi Pak? Kapis. Kapis ya. Oh berarti seperti ini tuh kayak dicetak nggak sih? Di plong. Di plong? Pakai plong pakai mesin. Gimana itu Pak? Di gini masukin Iya, mesin. di ini langsung di plong gini. Di gini ya? Iya. Tapi itu nggak pecah. Iya, karena ada alatnya yang khusus untuk bisa nggak pecah. Ini campuran nggak sih Pak? Nggak ada campuran. Memang benar-benar kerangnya. Full kerang? Iya, cuma di warna aja. Nah, terus proses pewarnaannya itu dicelup gitu? Di air brush. Pakai spray dan air brush ini. Oh, di airbrush ya. Iya. Nah, kalian udah tahu kan guys, ternyata ini kasih bocoran sama beliau nih. Pertama kerang, kemudian diplang ya. Iya. Diplang, setelah itu di airbrush. Saya pikir tuh ini dicelupin gitu Pak. Enggak ya ternyata ya. Terus untuk masalah Pak, kan warna banyak sekali nih Pak. Warna Ada magenta, bla bla bla, bla 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 itu kan dari pecahan kuning, pecahan merah, pecahan hitam, itu juga bisa ya Pak ya? bisa. Kita kan kalau nggak ada di pengeluaran pengecatannya, kita bisa untuk memadukan warna. Biar bisa kita sama untuk permintaan dari customer. Oh gitu ya, berarti kalau misal selalu harus ditempel begini ya Pak ya? Iya. Diperbandingin kayak begitu ya, oke. Berarti kurang lebih sama lah ya Pak sama pewarnaan lain ya? Iya, sama. Tergantung dengan katalog warna ya. Oh ini guys, kalau kalian mau request katalog warna nih ya, bisa sekali ya di sini ya. Karena beliau itu juga sudah lama sekali, hampir 20 tahun ya tadi ya Pak ya, berkecimpung. Lebih dari 20 tahun. Ya lebih dari 20 tahun Bu. Lama banget ya Pak ya. Lama banget kalau ini. Iya. Tapi eksis terus ya Pak ya. Eksis terus. Alhamdulillah rezekinya Pak Sas nih. Pak Sas orangnya sabar, rezekinya lancar. Amin. Dan beliau adalah salah satu motivator juga dari kita semua ya. Barang-barangnya sih begini ya. Oh aku mau juga tes ini dong. Suara boleh nggak sih ASMR ya? Sedikit ya. Ini aku mau bocorin nih ke. Kalau ini nggak ya, ini anu ya Pak ya. Sorry saja ya. Ini guys, suaranya tuh kayak gini guys. Memang nggak beraturan sih nadanya, cuma bagus sih menurutku. Nah buat kalian semua yang pengen banget dengar suara kayak begini nih, yang pengen belinya grosiran bisa ke Budivis ya. Tuh bagus kan? Nah bisa ditaruh di rumah ya Pak. Apalagi rumah-rumah kalian yang di tepi pantai ya Pak ya. Anginnya kenceng tuh, kayak ada ayam gitu ya Pak ya. Kalau semisal gini Pak, ini kan bentuknya kan cuma bulat. Iya. Kalau ada bentuk lain itu bisa ya Pak ya? Bisa, untuk dibentuk seperti kupu-kupu, burung, atau kotak. Jadi Bisa bisa ya? sama-sama bisa. Saya dulu pernah tuh lihat Pak di sampel, di salah satu sampel sini, itu tuh berbentuk kupu-kupu. Iya, ada. Itu pertama, kupu-kupunya juga diwarna juga ya Pak itu ya? Iya. Jadi bisa berbentuk apapun ya nanti kalau Iya, sesuai tergantung yang penting dari medianya cukup bisa. gambar gitu, gambar Gambar. ukuran gitu ya. Terus itu pakai apa Pak? Pakai apa namanya? Timal gitu. Pakai dimal dan pakai mesin grinder. Oh, itu Pakai satu-satu. dinamo grinder. Iya, satu-satu. Jadi diginiin satu-satu, Iya. enggak yang apa namanya dicetak langsung enggak ya? Iya, satu-satu tuh. Secara manual. Ya namanya ini guys, kita bocorin lagi ya, kita kan bisnis kita kan di ini handicraft. Handicraft itu kan bukan mesin ya Pak ya, bukan dibantu dengan mesin yang pada umumnya. Jadi semuanya itu benar-benar handmade, yang dimana handmade itu tuh pasti akan ada perbedaan satu sama lain ya, karena unit tangan itu beda dengan persamaan presisinya mesin gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada perbedaan sedikit atau ada lengkungan pun juga mohon mohon diterima, karena keterbatasan manusia itu tidak seperti di mesin ya Pak. Kalau mesin kan presisi kanan semua, kiri semua. Kalau tangan manusia kan
Ya kadang ya getar, tangan Iya. satu dengan yang lain beda, wajar itu Pak. Ini udah berapa menit Ki? Masih 20 menit loh Pak. Saya juga harus standby terus lihat berapa menit kita ngobrol sih Pak. Takutnya nanti kita overlapping gitu kan Pak. Kita biasanya ngobrol cuma 30 menit sih Pak. Pak Om nanya, puasa? Puasa. Alhamdulillah. Biar rezekinya nambah Pak. Ayo. Nanti lebaran di mana Pak? Lebaran pulang Di? ke situ Pondok. Oh masih satu kampung ya? Iya. Oke, itu masih lengkap Pak? Iya. Orang tua masih lengkap? Tidak ada semua. Oh, maaf Pak. Gak apa-apa, yang penting buat bapak ibu yang sudah di sisi Tuhan, ini lihat anak bapak ibu sudah sukses. Selain itu apa namanya Pak, bisnis-bisnis seperti ini kan sangat menjanjikan sekali ya, karena menurut saya tuh orang-orang yang ada di luar sana itu kan pasti ingin menimbulkan suatu keunikan di rumah mereka, karena menurut saya ini adalah salah satu produk unik. Karena selain zaman sekarang tuh susah ngomongnya, tekanan mental tuh selalu digaungkan Pak. Nah daripada pergi ke dokter mending beli ini, betul nggak Pak? Oh iya. Beli ini taruh di rumah, dengerin suaranya, stres hilang, kayak gitu ya. Di rumah Pak Sas ada begininya nggak? Ada. Berapa Pak? Sebagai standarnya untuk sampel-sampel aja yang katanya. Yang biasa yang pernah diproduksi ada. Digantung di rumahnya Pak Sas. Wah kalau anginnya itu konser rumahnya Pak Sas. Adanya tapi di dalam, gerasi aja. Oh berarti nggak sampai keluar ya? Tapi tetangga-tetangga juga paham di situ ya Pak ya? Paham kan, suara nggak nyampe keluar. Oh nyampe keluar ya? Oh berarti nggak terlalu. Kalau di atas ini nih ya Pak ya, kalau udah angin tuh udah bunyi semua. Dan kan kalau di atas kan bunyinya campur-campur Pak. Ada yang keras, ada yang dari pecahan kaca, ada yang dari bambu ya Gi ya? Bambu kayak gitu Pak. Waktu konser tuh sebenarnya, konser angin, wah keren juga ya kalau Pak Sas gelar konser Kapis, presented by Pak Sas. Kayak gitu. Kemarin tuh sebenarnya gini Pak, kita ada obrolan ya Gi ya sama Pak Budi ya, mau buat kayak semacam tiruan ya Gi ya. Replika sih Pak. Tapi mungkin kayak begini gedenya 3 meter gitu loh Pak. Menarik kayaknya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Replika apa itu? Jadi contoh ya. Sorry. Oh. Model itu kok copot? Iya diterlepaskan gitu. Jadi modelnya tuh kayak gini Pak. Tapi ukurannya tuh gede, gitu bisa ya Pak ya? Bisa. 2 meter gitu. Terus sama lempengan ini kalau semisal diameternya dibuat 25 cm itu juga bisa ya Pak ya? Bisa. 100 meter juga bisa Pak? Bisa, akan kita akan menanyai isinya. Oke. Jadi gini guys, semua ukuran bisa ya Pak ya? Iya. Sampai kamu membutuhkan sampai 100 meter pun akan dijabanin sama Pak Sasmito ini. Enggak, gimana ya? Susah. Oke. Nah, kalau ini namanya Kapis level ya Pak ya? Pak, kan banyak Kapis Benteng itu kan nggak hanya pakai rotan aja. Iya. Biasanya pakai stainless tuh Pak. Bisa juga ya Pak? Bisa ya? juga. Bisa juga ya. Iya. Biasanya tuh kan kalau stainless itu kan dibuat besar sekali tuh. Besar sekali, ada nyampe ukuran 1 meter, 1 meter lebih. Iya, itu kayak ruang tamu gitu ya Pak ya. Pernah dapat order itu Pak? Sampai ukuran 60 aja. 60 ya. Oke. 80, 60 sama 80. Jadi wajar lah ya, nggak Iya. sampai. Soalnya saya dulu pernah Pak lihat waktu adalah ke suatu negara gitu kan. Aku lihat itu yang Kapis itu ukurannya tuh kalau saya lihat dari mata saya Pak, itu diameternya 10 meter Pak. Itu buat bandara waktu itu. 10 meter. Wow, gede banget itu Pak. Berarti wah niatan aja Pak, niat sekali ya. Oke guys, sebelum kita akhiri ya Pak ya, karena sebenarnya kita mau 30 menit nih. Nah, ada yang mau disampaikan juga buat rekan-rekan Pak Sas yang belum bergabung di Budivis nih. Ada apa nama, ada yang mau disampaikan gitu Pak, mungkin ke
rekan-rekan di luar sana UMKM Oh, yang belum bergabung dengan Budivis gitu Pak, biar biar banyak lah yang ikut ke, maksudnya yang jadi supplier Budivis kan berbagi rezeki kan nggak masalah kan ya Pak ya. Ya, oke. Coba Pak Sas ajak dong mereka gitu. Untuk UMKM yang lainnya yang belum masuk pernah ke sini bisa untuk mencoba. Karena di sini untuk ekspor impornya bagus sekali untuk kerjasamanya. Jadinya semua untuk produk di sini bisa mendalami semua untuk produk. Nggak semua loh Pak, handicraft loh. Ya, handicraft lah. Harusnya di handicraft. Iya, tiba-tiba nanti beras masuk sini nak yo. Gimana? Oh, iya. Nggak boleh impor itu ya Gia? Kok impor? Ekspor ya? Ekspor. Oke. Itu teman-teman semua yang masih belum bergabung dengan Budivis, yang kalian punya usaha UMKM tentang handicraft atau kerajinan tangan, yang biasanya hanya lokal aja ya Pak ya, pembelinya lokal. Kalau kalian pengen dibeli oleh masyarakat dunia, bisa bergabung dengan Budivis ya. Salah satu contoh buktinya ada di sini, yaitu Pak Sas yang beliau sudah menikmati ya Pak, menikmati hasil dari kerjasama dengan Budivis ya. Iya, oke. Ini adalah salah satu bukti otentik yang saya persiapkan untuk hari ini karena ketemu dengan Pak Sas. Karena saya sebenarnya sangat ingin mengundang banyak seniman-seniman. Saya mengatakan kayak Pak Sas itu saya anggap itu seniman karena nggak hampir semua orang bisa mengerjakan ini, tapi Pak Sas dengan legowonya memberikan ilmu, motivasi, serta share, dan kemudian ajakan juga untuk para UMKM yang di luar sana yang terutama bergerak di bidang kerajinan. Oke Pak Sas, terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol ringan dengan saya, dan semoga puasanya go sampai 30 hari ya, sampai lebaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih masyarakat Budivis yang ada di luar sana. Terima kasih sudah melihat podcast Budivis kali ini, edisi dengan Pak Sas Mito, yang dimana beliau adalah salah satu bukti nyata dari kerjasamanya dengan Budivis dari Situbondo untuk Budivis, kemudian untuk ke pasar dunia ya Pak ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan jangan lupa follow Instagram kita di @budivis, dan kemudian berkunjung di website kita di budivis.com. Di sana semua ada produk-produk menarik yang siap untuk kalian miliki. Saya ingin undur diri dan sampai jumpa, dan sehat terus ya. Dadah. Ya. Oke Pak.